saudara-saudara sekalian, kita masuk pada pembahasan tentang filsafat ilmu, yaitu kita berangkat sekarang pada cara berpikir filsafat. Yang kita mau tahu hari ini adalah bagaimana sih sebenarnya cara berpikir filsafat. Ya, cara berpikir filsafat itu yang pertama adalah cara berpikir radikal. Filsafat itu berpikir radikal. Apa makna daripada berpikir radikal itu? Adalah bahwa berpikir dalam arti bahwa sampai ke akar-akarnya, sampai menemukan akar masalah. Contoh misalnya corona hari ini, kita tidak bisa melihat corona ini dengan sudut pandang kesehatan saja. Harus dilihat dari sudut pandang ekonomi, sudut pandang politik, budaya, dan seterusnya. Artinya kalau kita hanya melihat dari aspek kesehatan, pasti tidak ada titik temu. Sistematis. Apa yang dimaksudkan dengan sistematik? Berpikir yang logis. Ya. Logis itu terukur. Logis itu terukur. Sesuai aturan. Maksudnya sesuai aturan itu ada frame untuk kemudian bisa menjadikan sebagai dasar di dalam kebijakan berargumentasi. Ada langkah demi langkah berurutan. Artinya apa? Berurutan dalam arti bahwa ada tahapan-tahapan yang dia lalui. Apalagi yang lain adalah tentu adalah penuh kesadaran. Corona ini saudara-saudara sekalian, kalau kita mau lihat secara sistematik, tentu kita harus lihat dalam sudut pandang bahwa ini harus dikelola dengan penuh kesadaran. Karena ini bukan penyakit, tapi ini adalah wabah yang datang bukan karena keinginan dan kecerobohan orang. Misalnya kalau saya kecerobohan, katakanlah kalau saya misalnya minum minuman, terus kemudian saya mabuk, itu kecerobohan saya sehingga mabuk di jalan. Ini tidak. Tapi kan penanganannya yang sungguh luar biasa. Mengapa demikian? Karena ditangani tidak dengan penuh kesadaran, tidak dengan penuh sistematik. Cara berpikir filsafatnya tidak runut gitu. Orang pakai masker, misalnya orang corona, di era corona semua orang disuruh untuk pakai masker. Oke, tapi kalau ada orang tidak pakai masker diberikan sanksi. Orang diberikan sanksi itu disuruh push up. Apa korelasinya antara disuruh push up misalnya dengan orang yang tidak pakai masker? Kan tidak nyambung begitu. Tidak berkorelasi, tidak logis gitu. Berarti filsafat sangat tidak membenarkan tindakan seperti itu. Bukan tidak boleh, tapi belum menemukan titik kebenarannya. Karena kenapa tidak ada korelasinya antara orang tidak pakai masker dengan orang disuruh push up. Kalau seperti Papa Tawari push up ini, yang kecil-kecil ini kasihan. Di pinggir jalan Topa misalnya disuruh push up, bagaimana itu modelnya itu? Dosen kita di sana suruh push up gara-gara tidak pakai masker. Nah itu. Karena kenapa yang menangani kan memang adalah penyelesaian masalah itu tergantung daripada orang yang menyelesaikan masalah itu. Ya karena memang bukan orang kesehatan yang disuruh bertugas untuk melindungi masyarakat atau memberikan sanksi. Universal, cara berpikirnya universal. Artinya adalah menyeluruh. Saudara-saudara sekalian, kita harus melihat bahwa corona ini bukan hanya ketimpa misalnya di Cina, tapi seluruh negara atau semua adalah berlaku secara global. Tentu kemudian dari sini tentu harus kita melihat bahwa ini adalah bukan fenomena hanya di Indonesia saja, tapi seluruh dunia yang hantam terkait dengan penyakit tersebut atau wabah tersebut. Nah, makanya tentu kita harus melihat akarnya. Spekulatif, berpikir spekulatif terhadap kebenaran yang perlu pengujian. Misalnya kalau dikatakan, ada yang mengatakan bahwa corona itu sumbernya dari Wuhan, ya kita harus spekulatif. Kita juga harus mencoba untuk memproteksi sampai akar. Betulkah itu corona memang dari Wuhan? Ya kalau kita kan mengatakan ya betul. Kalau kita kan misalnya mungkin mengatakan betul. Akan tetapi betulnya ini apa anunya? Apa tolak ukurnya bahwa betul dari sana? Apa? Ya saya dapat di media, ya tentu itu tidak dapat dipertanggungjawabkan secara banyak. Sebenarnya. Nah, kemudian saudara-saudara sekalian, terkait dengan itu maka kita lihat lagi ya terkait dengan pengkajian filsafat mengkaji 5 cabang. Ya kalau ini tinggal saudara-saudara tinggal perhatikan saja bahwa ya cabang utamanya itu ada logika,
filsafat itu berbicara tentang logika, filsafat itu berbicara tentang etika, estetika, metafisika, politik. Sebagai sebuah contoh, yang lain silakan Anda membaca-baca di literatur, contoh lain. Estetika, keindahan, estetika hal yang indah dan jelek. Filsafat Barat menemukan bahwa di dunia ini yang paling indah di dunia ini itu adalah tubuh manusia. Saya ulangi, menemukan bahwa filsafat estetika menemukan bahwa yang terindah di muka bumi ini yang diciptakan Tuhan itu adalah tubuh manusia. Makanya jangan heran misalnya tubuh manusia itu dijadikan sebagai alat eksploitasi untuk meraih keuntungan sebanyak-banyaknya. Para ekonom menggunakannya itu untuk kemudian meraih keuntungan sebanyak-banyaknya. Sebagai contoh, apa hubungannya Agnes Monica dengan HP Vivo? Apa hubungannya Agnes Monica dengan HP Samsung? Kok kenapa dia menjadi pengiklan? Apakah dia punya Samsung atau Vivo? Apakah dia kemudian punya saham? Apakah kemudian dia memang menggunakan handphone itu? Saya kira tidak berbanding lurus. Tetapi Agnes Monica dijadikan sebagai alat eksploitasi untuk kemudian meraup keuntungan bagi yang milik merek-merek tersebut. Itu salah satu contohnya. Nah, filsafat mencoba untuk mengkaji itu, untuk menemukan titik kebenaran. Betulkah demikian? Apa hubungannya? Nah, itulah Bapak Ibu sekalian yang tentu kita harus coba untuk sadari. Saudara-saudara sekalian, bahwa tentu juga polemik yang hari ini berkembang, tentu filsafat juga tidak bisa lepas dari aspek seperti itu. Katakanlah siapa namanya artis sekarang ini? Yang Habib yang berpolemik dengan Habib, Nikita Mirzani, siapa namanya? Itu kan ada sesuatu yang polemik terjadi hari ini. Nah, pertanyaannya kemudian adalah, apakah memang ini terjadi secara alami? Apakah memang ini terjadi secara alami? Saya ingin memberikan contoh, saudara-saudara sekalian. Itu biasanya anak-anak kecil, atau contoh yang sederhana, biasanya saya ingin tanya kepada Anda, yang manakah duluan bangun? Orang yang pura-pura tidur atau orang yang tidur beneran? Tentu Anda menjawab bahwa kalau dikasih bangun itu orang, yang paling gampang tidur itu yang tidur betulan daripada yang pura-pura tidur. Setengah mati membangunkan orang-orang pura-pura tidur, Pak. Artinya tidurnya disengaja, pura-pura tidur. Padahal sebenarnya tidak. Tapi kalau orang tidur betulan, kita berteriak gempa bumi. Kalau langsung kita berteriak gempa bumi, langsung dia lompat itu. Di bawah alam sadarnya langsung lompat dia. Mana gempa, mana kebakaran. Tapi kalau orang pura-pura, susah Pak dibangunkan. Gitu. Jadi kalau ada suatu peristiwa yang berulang-ulang dan tidak berhenti, saya curiga jangan-jangan ada sebuah by design. Itu cara berpikir kritisnya. Gitu. Yang kemudian bisa saja karena ditunggangi untuk mendapatkan keuntungan besar, ya hari ini kan kalau tidak bisa dapat, hari ini kan bisa mendapatkan keuntungan banyak ketika viral. Intinya terkenal, terserah apakah etis atau tidak etis, yang pasti terkenal dulu deh. Cabang filsafat, epistemologi, ya saya kira kita bisa pelajari dulu saat itu. Nah, saya kira saudara-saudara sekalian, itu yang saya bisa sampaikan kepada kita semua terkait dengan filsafat, mengkaji tentang cara berpikir filsafat. Untuk itu saya kira cukup apa yang saya bisa sampaikan pada kesempatan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.